Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Shalom. Puji nama Tuhan, suatu kesempatan yang indah saat kita boleh berkumpul. Meskipun kita berbeda tempat, saya di sini dan Bapak Ibu Saudara di rumah. Tapi kita mau percaya bahwa saat kita bersatu hati, saat kita boleh memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menyembah Tuhan, Tuhan boleh bertahta dalam setiap pujian penyembahan kita. Dan mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk menyiapkan diri. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Sebab oleh kuasa darahnya yang kudus yang tercurah, Dia sudah memulihkan kehidupan kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakan ku menghampiri-Mu Tuhan. Layakanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, karena kami diberikan waktu dan kesempatan. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan sampai pada saat ini. Tuhan, pada ibadah kami pada pagi hari ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang melayani di dalam rumah-Mu, jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah hati kami terbuka untuk Tuhan. Kami boleh menerima sukacita yang daripada Allah. Kami boleh menerima berkat ilahi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, memberkati seluruh jemaat Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saya rindu menyapa lagi. Shalom. Shalom. Ya, semua kabarnya baik ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara ada sukacita, mari bersama kami lambaikan tangan. Bukti bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Dia baik bagi kita semua. Untuk itu kita yang sudah ditebus, kita juga akan diberikan kekuatan. Kita akan terima kemenangan, kita akan terima pemulihan. Kami yang telah ditebus.
firman Tuhan, dimanapun kita berdiri dan kemanapun kita akan pergi, di situ Tuhan sediakan mukjizat dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya nanti kita boleh berkata, Tuhan, aku lemah, tapi aku sudah dikuatkan. Tuhan, aku miskin, tapi aku sudah diperkaya. Tuhan, aku sakit, tapi aku sudah disembuhkan. Dan mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian dengan hati bersyukur. Hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Syukur diberikan karena anaknya Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang miskin karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, ku kuat, yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Mari dengan segala baik kita mau katakan kembali, dengan hati bersyukur Tuhan kami datang kehadirat. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena anaknya miskin
Betapa kami bersyukur di hadapan Tuhan, karena kami memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau yang mengangkat kami Tuhan, untuk kami boleh dikuatkan di dalam Tuhan, untuk kami boleh menerima kebaikan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sekarang kami akan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Tuhan, Engkau membajak hati kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja sehingga firman-Mu tidak tertabur dengan sia-sia. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati sidang jemaat Tuhan, dan Tuhan memberkati perjamuan suci yang nanti akan kami laksanakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Mari kita buka hati kita dengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi penuntun di dalam langkah hidup kita sepanjang hidup kita hari ini dan hari esok kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Kalau kita merenungkan, kalau kita melihat setiap masa, setiap zaman, setiap generasi itu punya masanya, punya kesulitannya, punya modelnya masing-masing ya. Pada zaman saya kecil tentu kesulitannya, tantangannya berbeda dengan zaman sekarang ini. Dan juga kalau kita melihat pada saat-saat seperti ini, pada masa-masa yang terjadi yang kita alami saat ini, di mana ada pandemik COVID-19 yang sedemikian luar biasa, tentu adalah masa-masa yang sulit ya bagi kami, bagi kita, bagi semua umat manusia yang ada di dalam dunia ini, karena pandemik ini menyebar dengan sangat luar biasa. Bahkan juga bukan hanya masyarakat, bukan hanya manusia, tetapi juga para pemimpin bangsa ya. Para pemimpin kita juga tidak kalah sulitnya. Mereka berjuang menghadapi tantangan yang sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa merenungkan ketika virus COVID Corona 19 datang, maka kehidupan menjadi berubah. Ya, seakan-akan lenyap, seakan-akan dibatasi, seakan-akan kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri ya. Tetapi saudara, ketika Yesus datang, kalau COVID-19 melenyapkan kehidupan, mengurangi kehidupan yang seperti yang biasa kita lakukan, tetapi Yesus datang itu membuat manusia mendapatkan kehidupan kembali. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29 kita akan membaca. Tetapi saudara di rumah buka di dalam mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan di dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-25, di situ Tuhan menunjukkan ada dua macam manusia ya. Yang pertama adalah orang yang pandai dan bijaksana. Orang yang pandai dan bijaksana bisa berpikir mengandalkan kemampuannya, bisa juga menjadi orang yang sombong karena dia merasa pintar, dia merasa bijaksana. Dan ada orang yang kecil ya, orang yang kecil, orang yang rendah hati, orang yang biasa saja, tetapi dia membuka hati, dia rendah hati, dia mau menerima kebenaran, maka dia adalah orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, ternyata kita bisa merenungkan dalam kenyataan sehari-hari, kita juga bisa melihat bahwa orang yang pandai, orang yang bijaksana tidak bisa menjamin bahwa orang itu hidup dengan bahagia. Tidak bisa menjamin dia hidup dengan penuh ketenangan, ya. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa memiliki kehidupan yang berbahagia, hidup di dalam ketenangan? Saudara, di dalam ayat yang ke-28 tadi
kita sudah membaca dengan ayat yang ke-29. Pada pagi hari ini saya memberikan satu judul, Tuhan mengubah kekhawatiran menjadi iman, mengubah beban menjadi berkat. Kita akan belajar bagaimana supaya kita memiliki kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang tentram, terutama pada masa-masa yang sekarang ini, ya. Yang pertama, saudara, yang pertama kita bisa membaca di dalam ayat yang ke-27. Dikatakan demikian, semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Poin yang pertama, di sini kita bisa ada satu kata-kata, yaitu mengenal, ya. Semuanya diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Saudara, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang berbahagia, memiliki kehidupan yang tenang, memiliki kehidupan yang tentram, mari kita mengenal, ya, mengenal Bapa, mengenal Yesus. Mengenal memiliki arti yang lebih daripada mengetahui. Tahu, tetapi mengenal itu lebih. Mengenal menyiratkan adanya hubungan yang dekat, hubungan yang karib, hubungan yang akrab. Mengenal di sini di dalam ayat yang ke-27 digambarkan, mengenal digambarkan dengan persekutuan antara bapa dengan anak, ya, sangat mengenal. Nah, mari pada pagi hari ini kita mau mengenal Bapa. Kalau kita mau mengenal Bapa, mari kita mengenal Yesus, ya. Kita mengenal Bapa, kita mengenal Yesus, kita buka hati, kita terima Yesus di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan, ya. Yesus adalah jalan yang membuat kita mampu mengenal jalan-jalan kebenaran, dan sehingga kita hidup di dalam perkenanannya, kita hidup di dalam perkenanan Bapa. Saudara, ketika kita hidup di dalam jalan Tuhan, maka kita hidup mengenal Bapa, ya. Itu poin yang pertama. Mari pada pagi hari ini kita mau lebih lagi, ya, mengenal Yesus sehingga kita bisa melihat jalan-jalannya. Kemudian poin yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-28 itu dikatakan marilah kepadaku, ya. Satu undangan dari Yesus yang disampaikan dengan lemah lembut. Sedangkan kalau kita bisa membayangkan, ayo toh gitu, ya, marilah kepadaku, undangan yang penuh dengan kerendahan hati, undangan yang penuh dengan kasih, datang kepada Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana kita memiliki kehidupan yang berbahagia, tenang dan tentram, responi panggilan Tuhan, cari Tuhan, datang dan cari Tuhan. Saudara, kita sudah mengenal Yesus yang mengasihi kita, ya, Dia yang berkuasa. Mari kita cari Dia, jangan ragu-ragu. Apapun kenyataan dalam hidup kita, seberat apapun yang kita hadapi, sesulit apapun, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, ya. Yesus adalah tempat yang tepat untuk kita berlari. Yesus adalah gunung batu kita, Dia adalah perlindungan kita. Dan Dia tidak pernah melihat siapa kita, karena Dia tidak memandang rupa. Jadi jangan tolak undangan Tuhan, ya. Mari datang kepada Tuhan. Ayo kita datang, kita cari Dia. Jangan mencari yang lain, nanti akan kecewa. Kalau kita menjalankan kehidupan kita ini rasa berat, rasa kita tidak tahu harus bagaimana, datang kepada Tuhan, cari Tuhan, ya. Percaya kepada Tuhan Yesus dan percayakan hidup kita. Bukan hanya percaya, tapi percayakan hidup kita kepada Tuhan, ya. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara, poin yang ketiga, mari kita pikul kuk bersama-sama dengan Yesus. Jangan dipikul sendiri. Kemampuan manusia sangat terbatas. Kuk itu pasti ada di dalam kehidupan setiap kita, siapapun itu. Mau tua, muda, mau jemaat, mau orang besar, kecil, mau orang kota, orang desa, orang yang punya duit ataupun tidak punya duit.
Kuk itu pasti ada. Mungkin kuk itu beban dosa. Ada masa lalu kita, hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lepaskan, datang cari Tuhan. Akui, bertobat, Tuhan memulihkan. Ya, mungkin kuk tanggung jawab di dalam keluarga yang sangat besar. Mungkin juga kuk masa depan. Masa depan tentang pekerjaan nanti bagaimana, apalagi masa-masa yang sekarang mencari pekerjaan itu susah karena banyak yang di PHK. Masa depan dalam menemukan jodohnya perlu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Cita-cita, meraih cita-cita yang mungkin akan rasanya aduh bisa enggak ya, tapi mari kita pikul bersama-sama dengan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan, membawa Yesus di dalam setiap kehidupan kita, melibatkan ya. Mungkin kuk perjuangan dalam hidup kita yang penuh dengan segala keterbatasan, mungkin keuangan yang mulai berkurang, kemudian juga beban-beban yang semakin bertambah ya. Mari jangan dipikul sendiri, saudara. Kuk diizinkan Tuhan terjadi supaya kita kuat, sama seperti lembu kalau mau nggarap sawah diberikan kuk supaya dia juga kuat dan punya semangat ya, supaya punya semangat untuk berusaha, untuk bekerja ya. Beban 50 kilo kalau dipikul sendiri abot, saudara. Tetapi kalau beban itu dipikul dengan 2-3 orang maka akan menjadi ringan adanya ya. Yesus berkuasa, bersama dengan Yesus kita pikul kuk itu apapun bentuknya, pasti ada jalan, karena di dalam Yesus tidak ada yang mustahil, sehingga kekhawatiran kita ketika bersama dengan Yesus menjadi iman, karena kita punya pegangan yang sangat luar biasa. Yesus yang penuh dengan belas kasih, tidak pandang bulu. Beban yang berat akan menjadi ringan. Semakin Tuhan memberikan beban yang berat, maka sesungguhnya Tuhan semakin memberkati kita. Kalau kita ingat ketika mungkin kita menyekolahkan anak pada saat SD dengan gaji yang segitu, kita mengatakan bisa ndak ya? Bisa. Kita berpikir nanti SMP piye, SMA, kuliahnya bagaimana, dan ketika beban itu semakin bertambah, tanggung jawab itu semakin bertambah, kita melangkah bersama dengan Yesus, maka saudara yang dikasihi Tuhan, beban itu pun menjadi berkat. Semakin banyak beban, Tuhan juga memberkati ya, semakin banyak berkatnya. Nah, sehingga ayat 29 dikatakan, saya akan ulang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu dan hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketiga hal itu kalau kita melakukannya ya, kita mau mengenal lebih, memiliki hubungan yang lebih dekat, kita merespon, datang, jangan ragu-ragu, cari Tuhan dan pikul bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kehidupan yang sejati. Dan kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan yang berbahagia, tenang, tentram, karena kita bersama-sama dengan Yesus. Kita berhubungan karib dengan Dia, menjalani bersama dengan Yesus, dan kita akan bisa melewati semuanya bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus mengubah khawatir menjadi iman, bersama dengan Yesus mengubah beban menjadi berkat, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil dan Dia mengasihi saudara dan saya. Amin. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita semua, dan kita akan mempersiapkan diri menerima perjamuan suci. Saya undang pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Kita akan naikkan terlebih dahulu satu pujian kurnya. Kasih-Mu
Tuhan, bersama dengan Engkau kami menjadi ciptaan yang baru, dan Engkau mengubah kami menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Di hadapan kami pada pagi hari ini ada perjamuan suci. Mari Tuhan, itu adalah bukti kasih-Mu yang luar biasa. Itu adalah bukti kuasa-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah Tuhan, dan anak-anak-Mu yang melayani, Tuhan memberkati. Biarlah perjamuan suci pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Akan angkat roti dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecahkan untuk saudara dan saya. Mari kita makan dengan iman, biarlah tubuh yang sempurna menjadi berkat untuk kita semuanya. Di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang kita pegang adalah lambang darah Kristus yang tercurah untuk saudara dan saya, bukti kasih Allah yang menyelamatkan saudara dan saya dan memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian oleh kuasa darah Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sangat luar biasa, kasih-Mu yang tercurah di dalam kehidupan kami.
Engkau yang rela mati sehingga kami memperoleh kehidupan. Engkau yang menyelamatkan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh berkata bahwa kami kuat sekarang di dalam Tuhan, kami kaya sekarang di dalam Tuhan, kami disembuhkan sekarang di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini, mulai dari anak-anak sampai lansia, tidak ada satupun yang terlewatkan. Biarlah kiranya Tuhan menjamah setiap hati, Tuhan menjamah setiap kehidupan mereka. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kuk di dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan Engkau memberkati, Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan memberkati, kiranya Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah setiap jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami hanya memohon belas kasih yang daripada Allah. Mampukan pemerintahan kami, para pemimpin kami untuk mengatasi persoalan yang ada saat ini beserta dengan dampak-dampaknya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah para pemimpin kami boleh diberikan hikmat dan bekerja sama dengan baik. Demikian juga seluruh masyarakat Indonesia boleh diberikan tanggung jawab, boleh diberikan hati, Tuhan, untuk bersama-sama. Tuhan, karena dengan bersama kami bisa melewatinya. Tuhan, bagi mereka yang saat ini terkena musibah, mungkin bencana alam, mungkin saat ini mereka terpapar dengan virus corona, baik yang ringan ataupun berat, yang diisolasi, dikarantina, di rumah sakit ataupun mandiri. Mari Tuhan, Engkau mau tolong, Tuhan jamah, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan pertolongan. Demikian juga untuk rumah sakit, para medis, non medis, kurir, Tuhan, dan segala alat-alat yang diperlukan, obat-obatan yang diperlukan. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melindungi, Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa, kami percayakan kehidupan kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia yang saat ini juga mengalami musibah yang sama. Tuhan, tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati dengan perlindungan dan berkat yang daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Allah-Mu pada pagi hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua. Yang percaya kita katakan bersama dengan iman. Amin.